Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini aku ingin menjelaskan hasil praktikum dari kelompok 2 dengan melakukan percobaan suhu, luas permukaan, dan konsentrasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 2 yaitu ada Salsabila Dwibawono, ada Yunita Rizky Fotoha, ada Tarameta Sandriana Pardede, ada Farida Hasna Wulandari. Yang pertama itu ada praktikum suhu. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah tabung reaksi, spatula, lampu, spiritus, gula pasir, pengaduk. Proses pembuatannya, yang pertama, siapkan 2 tabung reaksi kimia. Yang kedua, isi masing-masing tabung reaksi dengan setengah air keran. Yang ketiga, panaskan sebentar salah satu tabung reaksi, berisi air dengan menggunakan pembakar spiritus sambil dijepit dengan penjepit tabung reaksi. Yang keempat, masukkan 1 sendok gula ke dalam masing-masing tabung reaksi. Yang kelima, kemudian nyalakan stopwatch dan aduk gula menggunakan batang pengaduk sampai larut. Yang keenam, catat waktu berapa lama gula larut pada masing-masing tabung reaksi. Hasil percobaan tabung reaksi 1. Pada tabung reaksi 1 yang berisi air biasa, 1 sendok gula dapat larut dalam waktu 51 detik. Tabung reaksi yang kedua, sementara pada tabung reaksi yang kedua berisi air hangat, 1 sendok gula dapat dilarutkan dalam waktu 31 detik. Artinya, gula dapat bereaksi dengan air hangat lebih cepat dibandingkan air biasa. Kesimpulannya, jika suhu pada percobaan menunjukkan bahwa semakin tinggi panas, maka semakin cepat laju reaksinya dibandingkan suhu yang rendah. Yang kedua, ada praktikum luas permukaan. Alat dan bahan yang dibutuhkan ada gelas kimia, ada mortar, ada pengaduk, ada cuka, ada cangkang telur. Proses pembuatannya, yang pertama, siapkan 2 butir cangkang telur yang masih utuh. Yang kedua, tumbuk 1 cangkang telur sampai benar-benar halus menggunakan lumpang. Lalu, untuk telur lainnya hanya diremukkan menggunakan tangan. Yang ketiga, isi kedua gelas kimia menggunakan asam cuka sampai memenuhi setengah dari gelasnya. Yang keempat, masukkan cangkang telur yang sudah remuk ke gelas kimia pertama dan masukkan cangkang telur yang sudah ditumbuk halus ke gelas kimia kedua. Kelima, amati dan catat berapa lama waktu untuk melarutkan masing-masing cangkang telur menggunakan stopwatch. Hasil percobaannya, gelas kimia 1. Pada gelas kimia 1 yang berisi setengah cuka dan cangkang telur yang hanya diremukkan, cangkang telur dapat larut dalam waktu 23 menit. Gelas kimia yang kedua, sementara pada gelas reaksi yang kedua yang berisi setengah cuka dan cangkang telur yang sudah dihaluskan, cangkang telur dapat larut dalam waktu 3 menit 48 detik. Artinya, cangkang telur yang dihaluskan dapat bereaksi lebih cepat dibandingkan cangkang telur hanya diremukkan. Kesimpulannya, jika partikel cangkang telur lebih kecil atau halus, maka luas permukaan akan menyebar lebih cepat bertumbukan dengan asam cuka. Yang ketiga, ada praktikum konsentrasi. Alat dan bahannya ada tabung reaksi, ada spatula, ada soda kue, ada cuka, ada balon. Proses pembuatannya, yang pertama, siapkan tabung reaksi, cuka, air, soda kue, dan 2 balon. Yang kedua, tabung reaksi pertama diisi dengan asam cuka sebanyak setengah tabung. Lalu, untuk tabung kedua diisi dengan 1/4 asam cuka dan sisanya masukkan air sampai setengah dari ukuran tabung reaksi. Yang ketiga, kemudian masukkan 2 spatula soda kue ke masing-masing balon. Yang keempat, masukkan balon ke dalam tabung reaksi dan campurkan soda kue dengan tabung pertama dan tabung reaksi kedua. Yang kelima, amati balon dan larutan di dalam kedua tabung reaksi tersebut dan catat waktu berdasarkan stopwatch. Hasil percobaan tabung reaksi yang pertama. Pada tabung reaksi yang pertama yang berisi setengah cuka dengan balon yang berisi soda kue 2 sendok lalu dituangkan hingga balon mengembang, tercatat bahwa cuka dan soda kue berhenti bereaksi di waktu 2 menit 29 detik. Tabung reaksi yang kedua,
Sementara pada tabung reaksi kedua yang berisi seperempat cuka dan seperempat air keran dengan balon berisi soda kue 2 sendok lalu dituangkan hingga balon mengembang, tercatat bahwa cuka, air, dan soda kue berhenti bereaksi di waktu 3 menit 10 detik. Kesimpulannya, dari hasil percobaan, perbedaan jumlah cuka dapat mempengaruhi pengembangan balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi suatu larutan semakin tinggi laju reaksi yang dihasilkan. Oh, wow!